Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan dengan tidak henti-hentinya karena kasih karunia yang dinyatakan atas setiap kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita boleh bersyukur karena kita telah memasuki minggu ketiga di bulan Januari tahun 2022. Bukan karena kuat dan gagah kita bisa kita, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan. Amin. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih karena minggu lalu saya boleh ada di Jakarta atau beberapa hari yang lalu dan menyelesaikan tugas-tugas yang sangat luar biasa yang Tuhan percayakan, ya. Sehingga saya ada di BNPT bersama Ketua BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Tentu ada banyak hal yang kita bahas di sana. Tentu muatannya adalah untuk keselamatan bangsa kita secara keseluruhan dan khususnya bagi anak-anak Tuhan. Dan kedua, saudara, kita juga boleh berkesempatan untuk bertandang ke pondok pesantren yang ada di Lebak, Banten. Sehingga gereja-gereja Tuhan di Lebak, Banten pun mendapatkan satu perhatian khusus daripada pondok pesantren tersebut. Bahkan kiai dari setempat yang menyampaikan pesan itu, saudara, bahwa kalau ada masalah dengan gereja, tolong hubungi saya. Itu adalah sesuatu yang baik sekali. Tentunya kita tidak bergantung berharap pada manusia, tetapi menjadi sebuah penghubung horizontal antar masyarakat satu dengan yang lain. Ini menjadi jembatan emas di mana gereja bisa tetap melaksanakan ibadah dengan baik. Pada hari berikutnya kita berkesempatan untuk bertandang ke PGRI, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka ternyata PGRI sudah ada. Nah itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita buat di sana? Supaya anak-anak kita yang tidak punya kesempatan belajar bisa belajar dengan baik. Bahkan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada di PGRI tersebut. Sambutan itu sangat luar biasa. Bahkan juga kita memastikan bahwa sekolah-sekolah Alkitab yang dalam hitungan 2-3 tahun ke depan akan tutup, mengingat yang melaksanakan program S3 kalau tidak ada profesor di dalamnya, maka tentu tidak akan diizinkan melanjutkan program pendidikan tersebut. Itu sebabnya lewat PGRI kita juga diberi kesempatan untuk minta bantuan profesor-profesor Kristen yang ada di sana. Ya. Ini adalah kesempatan emas yang luar biasa. Dan yang terakhir kita berkesempatan untuk ada di gedung MPR untuk memberikan apresiasi penghargaan yang tinggi terhadap seorang wakil MPR. Yang semua ini akan kita kerjakan di bulan-bulan ke depan. Ya. Bagaimana seorang legislator yang betul-betul bisa menerima seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat lagi partainya apa, golongannya apa, agamanya apa. Inilah yang pro-eksistensi yang disampaikan pada saat itu, bahwa legislator ini adalah pribadi yang cukup humanis yang bisa menerima semua pihak. Itulah kegiatan-kegiatan saya di sana. Nah saudara yang saya kasih, tentunya kegiatan itu tidak lepas dari doa dan peran serta doa saudara sekalian. Karena saya percaya saudara terus berdoa untuk saya secara pribadi maupun secara kolektif para pendeta dan juga untuk jemaat. Karenanya saudara, inilah yang bisa kita syukuri di awal tahun sehingga kegiatan-kegiatan ini akan berlanjut untuk kemaslahatan kehidupan bersama kita ke depan. Nah saudara, inilah yang patut kita syukuri. Firman Allah juga mengungkapkan akan hal tersebut, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Mari kita akan lihat dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12, saya akan baca untuk saudara. 1 Timotius 1 ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku
dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kalimat ini mengingatkan kepada setiap kita bagaimana seharusnya kita bersyukur kepada Allah akan segala kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara dan saya boleh ada sampai hari ini, sekali lagi karena kasih karunia semata. Dan yang menarik untuk kita renungkan di sana adalah karena ia menganggap aku setia. Paulus tidak pernah ragu-ragu untuk menuliskan hal ini kepada Timotius, anak didiknya, anak rohaninya. Dan tentu kalau saya ambil turunannya pada saat ini, saya tidak pernah ragu-ragu juga mendidik para pendeta muda. Saya tidak pernah ragu-ragu mengungkapkan kepada seluruh jemaat apa yang disebut kebajikan dan kebenaran, keadilan yang berlandaskan kebenaran firman. Karena ini memang menjadi sesuatu yang paling esensi, paling penting, paling mendasar dalam hidup setiap orang percaya. Maka dari itu saudara, Paulus menjadikan satu teladan buat setiap kita. Seorang rasul yang sangat hebat dan sangat luar biasa ini memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ia ungkapkan bahwa Allah menganggap aku setia, maka aku dipercayakan pelayanan ini. Tidak ubahnya kalau saya menilik hidup pribadi saya, tentunya setiap kita akan evaluasi. Kalau saya boleh ada sampai hari ini dan kalau saya bisa melakukan segala sesuatu, sekali lagi bukan kuat dan gagah bisa saya, tapi semata-mata kasih karunia. Pada satu sisi kalau dikatakan bahwa orang yang paling berdosa adalah dirinya, saya juga merenungkan bahwa saya termasuk kriteria tersebut. Kalau sepintas membaca penghujat, penganiaya atau seorang yang ganas seolah-olah tidak. Tapi nanti dulu jangan cepat-cepat kita mengatakan bukan penganiaya, bukan penghujat atau bukan orang yang ganas. Nanti dulu kita periksa sehari-hari kita. Karena ternyata dalam perilaku-perilaku kehidupan setiap kita masih ada hujatan-hujatan. Masih ada aniaya demi aniaya. Masih ada keganasan dalam konsep hidupnya. Itu sebabnya saudara yang saya kasih inilah menjadi sebuah evaluasi yang sangat serius. Untuk kita masuk lebih dalam lagi di dalam menyelesaikan tahun 2022 ini. Kayaknya terlalu dini ya, baru 3 minggu kita sudah ngomong menyelesaikan. Karena saya khawatir ada yang tidak bisa menyelesaikan. Karena nafas umur panjang itu semuanya ada di tangan Tuhan, bukan? Itu sebabnya perlu kewaspadaan. Anggap saja besok selesai. Kalau besok selesai maka kita harus beres-bereskan, akan hidup kita harus beres-beresan hari ini. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Paulus menyadari, benar-benar menyadari siapa dirinya. Kalau semalam saya merenungkan, tadi pagi saya merenungkan kembali bagian-bagian ini, saya juga sadar. Sesadar-sadarnya, kategorinya sampah masyarakat seharusnya tidak layak untuk berdiri di hadapan saudara. Tetapi sekali lagi oleh karena kasih karunia, ia menganggap saya pun setia. Kalau saya menempatkan diri seperti ungkapan ini, Tuhan menganggap saya setia, timbul pertanyaan, betul enggak saya ini orang yang setia? Kesannya ya setia. Karena sekian puluh tahun melayani Tuhan. Sekian lama memberi hidupnya untuk Tuhan, kesannya setia. Tapi ketika ada kata mengapa, itu kesetiaannya sudah turun, saudara. Kok iso?
itu kesetiaannya sudah mulai terganggu. Bahkan kalau saya sampai terbit dalam benak pikiran aku tak leren sih, itu menunjukkan bahwa kesetiaan itu sudah terusik. Orang yang setia itu baik ataupun tidak baik keadaannya terus menyelesaikannya dan mengerjakannya dengan gigih. Pantang mundur, tidak pernah menyerah dalam keadaan apapun. Sekalipun dagingku dan hatiku hancur lebur, kali Yesus Tuhan, Dia adalah Allah yang berkekekalan. Tidak mudah saudara menerjemahkan bagian-bagian itu. Beberapa waktu saya sudah sampaikan betapa sangat berat dan sulitnya menghadapi proses-proses kehidupan yang ada. Dan paling sangat ekstrim adalah kualitas kehidupan umat percaya itu menurunnya luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya membahas hal ini dengan ketua umum di Malang. Keprihatinan ini sangat serius. Bahkan saya berani mengungkapkan salah satu penyebab saya sakit adalah karena saya melihat ketimpangan yang sangat luar biasa. Gereja yang sama-sama saya ikut merintis, yang bilangannya di atas 80 sampai di atas 100 orang, hari ini dilaporkan tinggal 2 orang. Bahkan gereja itu disewakan untuk kepentingan yang lain. Ini kan keprihatinan. Sebagai pemimpin dalam sebuah sinode, tentu ini menjadi sesuatu beban. Karena bukan hanya bisa mengelola organisasi, tetapi harus memperhatikan seluruh kehidupan anggota dalam organisasi itu. Maka kalau bicara di pundak saya ada beban, iya. Bukan hanya beban di lokal, sudah pasti. Karena pengembalaan ini melekat seorang kan yang lain. Tapi ada skala nasional yang harus diperhatikan. Gak bisa kita mengatakan, ya udahlah itu bagian dia. Gak bisa. Saya gak akan pernah bisa melihat saudara dalam posisi timpang. Gak pernah bisa. Itu sebabnya terjadilah sebuah keharmonian dalam pengembalaan. Take and give dalam pengertian memberikan perhatian seorang kan yang lain, itu akan terjadilah sinergi kehidupan yang harmonis. Kalau saudara nggak pernah sharing, kalau saudara nggak pernah konsultasi atau konseling, ya minta maaf, secara langsung nggak bisa ditemukan masalahnya. Bukan berarti saya tidak memahami pergumulan setiap pribadi. Saya memahami. Bukan berarti Allah tidak tahu penderitaan kita. Allah tahu, amin. Tapi Allah pun ingin kejujuran hati kita. Allah pun ingin keterbukaan kita. Paulus memberikan gambar yang sangat jelas keterbukaan dirinya itu siapa. Tidak ragu-ragu menjelaskan kepada anak didiknya, enggak malu. Yang saya temukan justru hari-hari ini orang itu jaim. Tahu jaim? Itu yang sangat mengerikan. Jaim itu bahasa enak di pergaulan. Bahasa yang lebih alkitabiah, itu kemunafikan. Betul atau benar? Itu kemunafikan. Dan ini bahaya sekali. Kalau di dalam kehidupan sebagai orang percaya lahirnya adalah kemunafikan, itu yang memprihatinkan. Ketika nasihat, sudahlah Pak, enggak usah terlalu nemen-nemen, enggak usah terlalu dalam-dalam. Kalimatnya, narasinya bagus loh. Jemaat itu kan miliknya Tuhan, biar Tuhan yang atur sendiri. Enggak salah loh itu, benar enggak? Benar. Benar 1000%. Tapi saya ada untuk saudara itu harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itulah hakikat
Kepenggalaan, nggak bisa dilepas begitu saja. Itu sebabnya saudara, kalau Tuhan menganggap aku setia, saya bersyukur, maka masih diberi kesempatan. Nafas kehidupan masih ada. Kekuatan dan kesehatan yang terus-menerus dipelihara. Saudara boleh percaya, boleh tidak. Kalau saya pagi, siang, sore nggak ngirim berita tentang tensi saya kepada dokter. Beliau semalam teleponan saya, kan saya 2 periode penasihatnya Bapak. Maksudnya penasihat saya. Siap, betul. Itu kalau saya nggak lapor, pasti di WA. Berapa tensinya? Setiap hari. Saya mikir juga, orang bayar kan udah tak repot men ya. WA liane iso kok masa WA yang dokter ragelem. Artinya apa? Saya mensyukuri ada pribadi yang memperhatikan hidup saya, kesehatan saya. Tadi malam saya agak sedikit celelean. Sebelum minum obat saya tensi saya kok rendah sekali, 107. Saya pikir malam enggak usah minum obat lagi, coba pengen tahu pagi. Pagi bangun 130 lebih. Oh ternyata enggak boleh coba-coba. Harus belajar taat. Karena 133 saya enggak berani ngirim. Saya lewatin aja, pasti dimarahin. Beliau langsung tahu, pasti ada yang enggak diminum. Pasti begitu. Kemarin aja habis makan pagi, saya diteleponan sama beliau, pasti Bapak semalam tidurnya mimpinya enggak karu-karuan. Betul. Mimpinya ngerambyang. Pak Indro lagi nyolong pelem. Ini contoh. Kan ora tegang kok medeni terus ke tadi ya. Isine sing aneh-aneh gitu loh. Ya. Bangun dijelaskan, enggak bisa karena memang mimpi yang kacau balau. Itu membuat tensi Bapak naik. Ya. Begitu tadi kemarin pagi saya laporan lagi semuanya baik-baik. Wah, berarti semalam tidurnya nyenyak ya Pak. Betul. Ternyata memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan yang namanya adalah sumpek keng ati. Gerantesipun manah itu membuat jadi suasana gimana gitu loh saudara. Tahu bahasa ini? Kalau nggak tahu ya wes rapopo Pak dhewe wae. Ya. Aniaya dan hujatan itu tidak pernah habis dalam hidup saya. Keganasan orang-orang di sekitar saya itu banyaknya luar biasa. Tapi tidak pernah membuat saya harus tawar hati. Memang kadang-kadang nelennya itu rodok rekoso, saudara. Pil nek 1 tanpa minum masih bisa dilek, tapi nek 5 suruh ngelek itu pikirannya ruwetnya enggak karuan, saudara. Permen 1 ketelen masih bisa. Kalau 5 butir permen telen gitu bisa enggak? Nah itu kira-kira gambarannya. Maka tak kasih ilustrasi lama. Nek cuman permen masih bulat, ser langsung mlebu. Lah nek biji dondong. Waduh, itu malah sadis banget itu. Ganasnya pal, wes biji dondong 5. 1 saja bukan hanya nyeretin, nyantol kiri kanan dan membuat bengkak dan luka. Saudara enggak gampang loh hidup ini. Kok pada sembrono dengan hidup ini? Kok banyak orang yang hidup asal gitu loh. Saya kadang-kadang ya juga merenungkan. Aku kalau dianggap setia sama Tuhan itu sungguh syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Masih dipercayakan untuk melayani saudara itu satu anugerah yang besar. Maka saya nggak boleh gegabah, saya nggak boleh sembrono, saya tetap harus dengan sungguh hati. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Paulus tidak ragu menempatkan dirinya, menceritakan dirinya seperti apa yang sebenarnya terjadi sebelum dia bernama Paulus. Kata lain sebelum ia bertobat. Bukankah pada pagi siang hari ini semua adalah pribadi yang telah bertobat?
Tuh aminnya kenceng, nek ngapi kenceng kabeh. Ojo kesusu kenceng se. Saudara penghujat, penganiaya atau orang ganas enggak? Mari kita periksa. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Tanpa pengetahuan akan kebenaran, tanpa pengetahuan akan ajaran Tuhan yang benar. Maka ia menjadi penghujat, menjadi penganiaya, dan menjadi seorang yang ganas. Tapi itu dilakukan oleh Paulus waktu itu namanya masih Saulus. Saya juga lupa nama Pak Baptis Pak Hendro ini siapa. Yohanes. Waduh. Makanya harusnya yang dipopulerkan itu namanya Pendeta Yohanes. Walaupun bukan plong. Karena yang namanya Bong Siomen atau Hendro Sutanto itu punya kehidupan lalu. Tapi kalau Yohanes itu adalah kehidupan barunya. Ini hanya ilustrasi. Nek nyampluk ya syukuran. Wes jenenge Yohanes kok gak pernah nes gitu loh. Itu kan persoalan. Ya. Saudara kalau nggak punya nama baptis minta. Supaya saudara tahu kehidupan saudara dengan nama baru itu apa maknanya. Tapi hampir semua, 99% punya nama baptis bukan? Yang belum baptis yang enggak punya nama ya. Coba renungkan nama baptis yang saudara terima itu sebagai apa? Pribadi apa? Itu hidup baru saudara loh. Yang lama dikubur bukan berarti terus nama Bong Siomen nggak boleh dipakai. Karena secara administrasi tetap munculnya nama Bong Siomen dari akta lahirnya itu nggak bisa diganti Yohanes. Kalau ganti harus pengadilan dulu. Ya. Tetapi sekali lagi saudara yang saya kasih, tidak itu yang menjadi esensinya. Tetapi makna nama baru ketika saudara lahir baru, itu bermuatan yang sangat serius, positif sekali dalam hidup kita hari lepas hari. Ini kalau ngambil contohnya Pak Bong Siomen aja, yang lain saya khawatir ngamuk sama saya. Kalau beliau ngamuk sama saya jelas hitungannya masalahnya. Yohanes itu kalau sepintas itu ini hanya nyimpang dikit tapi benar gitu ya. Termasuk kategori pribadi yang sama pribadi Yesus itu pribadi yang apa? Ya. Yang lembut, yang disayang, diperhatikan. Bahkan Yohanes itu satu-satunya pribadi yang bisa menyenderkan kepalanya kepada tubuh Yesus. Saya amin saya. Ini tambah medeni malah amin ya. Iya, saya aja kesusu saya. Iya. Tapi hebatnya Yohanes yang beroleh kasih yang spesial itu, bukan berarti yang lain nggak dapat kasih, dapat. Tapi Yohanes adalah pribadi yang sangat spesial. Digoreng hidup-hidup, tetap urip. Dibuang ke Pulau Patmos, enggak pernah merasa sendiri karena Allah hadir secara khusus. Bahkan dipakai untuk menggenapi seluruh firman Allah, rencana Allah atas hidup manusia. Itu pribadi Yohanes. Bukan dianggap setia, memang setia. Tapi saya percaya Pak Hendro belum pernah digoreng. Dan belum pernah dikirim ke Pulau Patmos. Maka sekali-kali harus saya kirim ke Pulau Patmos. Sendirian. Ada proses kedewasaan seseorang itu secara luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kalau saudara dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan secara luar biasa, jangan salah gunakan kesempatan. Kasih karunia yang Allah nyatakan atas hidup kita, kita jaga dengan baik-baik. Supaya apa yang dikaruniakan Allah itu tidak hilang, tetapi terus ditambahkan. Alkitab mengingatkan kepada yang punya semakin ditambah bukan?
Kalau yang nggak punya makin dikurangi, maka mesti kita akan kering kerontang. Kalau saudara punya iman, ditambah lagi iman dengan perbuatannya. Tapi kalau saudara nggak beriman, malah dicabut semua imannya, sehingga saudara menjadi pribadi yang kering kerontang. Saudara, Paulus menyampaikan isi hatinya. Siapa dia sesungguhnya? Mari kita lihat gambarnya secara jelas. Bahwa ketika ia masih bernama Saulus, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-3. Tetapi Saulus, yang kita kenal kemudian namanya siapa? Paulus, berusaha, apa saudara? Membinasakan, bayangkan. Membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar. Dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Maaf. Ini dilakukan oleh Saulus kepada pengikut Kristus, khususnya setelah mereka menguburkan Stefanus. Pada saat Stefanus dirajam, dibunuh, Saulus hadir di tengah-tengah mereka. Mengiyakan, mengamini, menginstruksikan. Maka kalau ia menempatkan diri sebagai orang yang tidak percaya kepada Allah, kesannya salah. Tapi kalau menghujat kepada Yesus, memang benar. Dia tidak percaya Yesus adalah anak Allah. Dia menganiaya pengikut Yesus. Bahkan dia menjadi seorang yang ganas. Gak peduli laki perempuan diseret dari rumahnya. Dan dimasukkan penjara. Bahkan tidak sedikit yang tewas. Saudara yang saya kasih, dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Ia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang ia telah buat dan lakukan. Kisah 9 ayat yang ke-3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Puncak keganasan Saulus adalah matinya Stefanus. Seusai orang-orang kudus, orang-orang benar itu menguburkan Stefanus, maka semua pengikut Yesus dianiaya. Sekali lagi, pengikut Yesus dianiaya. Saudara dan saya adalah pengikut Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara perhatikan, apakah Saulus menganiaya langsung akan Yesus Kristus? Jawabnya tidak. Tetapi ada satu ucapan yang sangat luar biasa buat saya, ini adalah gambar pembelaan yang abadi, yang agung. Yang sakral, yang diucapkan oleh Yesus secara langsung kepada Saulus pada saat itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi kalau saudara dan saya di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, siapapun yang menganiaya kita sesungguhnya punya persoalan dengan Tuhan. Jangan pernah takut. Terlebih jangan pernah terbit dalam benak pikiran kita untuk membalas perbuatan orang tersebut. Sebab pembalasan adalah haknya Tuhan. Kata hak, ya sesuka Tuhan. Kita kepinginnya kalau ada orang yang bikin kita cedera, bikin kita kecewa, bikin kita masalah, pinginnya tentang dibales. Bahkan ada banyak yang berdoa, Tuhan
perbuatan Pak Hendro ini sudah keterlaluan, Tuhan balaskan perbuatannya. Itu banyak yang doa begitu, bukan untuk Pak Hendro ini. Ya. Ini ilustrasi, ya kan? Pinjam nama saja. Pembalasan itu hak Tuhan. Terkadang kita melihat sepertinya tidak terjadi sesuatu sehingga kita mengatakan, wes jahat ngono kok rene hukumannya Tuhan. Ya Tuhan ini tidak adil lah, itu yang terjadi. Itu yang membuat akhirnya kita malah jauh dari kasih karunia. Oleh sebab itu kalau dikatakan hak Tuhan, suka-suka Tuhan. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dengan teguran, dengan pembalasan, dengan berbagai bentuk hari ini, lusa, tahun depan, 10 tahun lagi, itu hak Tuhan. Jangan kita atur Tuhan supaya ikuti mekanisme atau keinginan hati kita. Sebab ketika kita atur Tuhan dan Tuhan tidak mengiyakan apa keinginan kita, saudara kecewa. Dan kalau kita kecewa justru kita kehilangan kasih karunia, kesempatan emas yang Tuhan berikan. Yesus berkata dengan jelas, akulah Yesus yang engkau aniaya. Jadi percaya dan yakini ada pribadi yang hidup dalam hidup saudara karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ia hadir itu bukan katanya, nyata ia menyatakan diri kepada Saulus. Sekali lagi saya mau ingatkan, Saulus tidak percaya siapa Yesus. Saulus tahu Yesus adalah anak Maria dan Yusuf tukang kayu. Tapi sekali lagi saudara, ketika ia berjumpa dengan Tuhan, dan ketika ia mendapatkan pengertian, penjelasan, pengetahuan, timbullah iman percayanya. Nah saudara dan saya sudah beriman. Tapi kalau kita yang beriman masih bisa menghujat Tuhan, menganiaya sesama, menindas, menyiksa, bahkan dengan ganasnya bisa menyingkirkan. Kadang-kadang dalam persaingan dagang itu begitu sangat kompetitifnya hidup ini, maka terjadilah persaingan yang tidak sehat. Bagaimana caranya mematikan usaha orang? Bahkan pernah ada yang mengajarkan kalau engkau lewat tokonya sainganmu, kamu katakan di dalam nama Tuhan Yesus tutuplah toko ini. Kan keterlaluan pengajaran seperti itu. Loh, dia juga anak Tuhan, yang bertuhan, yang juga berharap berkat Tuhan. Kok kita menghardiknya dan menumpangkan tangan, tutuplah toko ini, kan keterlaluan. Itu ganas. Kita mengganggu akan ladang orang. Kita mengusik akan kehidupan orang. Itu ganas, saudara. Apalagi saudara dan saya kalau mengusik orang yang sangat spesial di mata Tuhan. Contohnya Yohanes tadi. Wah repot. Maka saya nggak berani namanya Yohanes, saya ganggu. Saya hormati. Ini ilustrasi. Tapi pada dasarnya iya. Orang yang diurap itu orang yang dikategorikan benar-benar biji mata Allah. Saudara jangan klaim biji mata Allah kalau saudara tidak melakukan kebenaran itu. Kita ini sok pede ngaku anak Tuhan tapi tidak ada citra sebagai anak Tuhan. Terlalu yakin benar-benar bahwa sepertinya kita ini adalah yang mempunyai kerajaan surga. Surga pun tidak kenal kita, saudara, persoalannya. Itu persoalan yang serius. Oleh sebab itu, saudara, mari kita perhatikan dengan baik apa yang harus kita buat dan lakukan dalam kehidupan selain kata syukur kepadanya. Di sanalah akan melahirkan kehidupan yang semakin indah, semakin harmonis dalam kebersamaan ini. Tuhan sangat menentang pribadi yang congkak, pribadi yang sombong. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima dikatakan demikian. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati.
Saulus atau Paulus mengungkapkan suratnya kepada Timotius dengan kerendahan hati. Bahkan ia mampu menjelaskan dengan sangat luar biasa. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tadi saya katakan saya pun adalah sampah. Tapi kalau Allah percayakan dan Allah angkat saya untuk menjadi hambanya, untuk melayani pekerjaan Tuhan, sekali lagi itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Ya. Tidak bangga, tetapi perlu menjadi evaluasi. Kalau saya 3 tahun hidup di dalam kekelaman, menjadi pengedar minuman keras, ya. Sepertinya ya enggak mau tahu, pokoknya saya dapat uang. Waduh, enggak bisa saudara. Saya telah menjerumuskan banyak orang, merusak karakter orang, mental orang, dan kehidupan masyarakat. Maka kalau saya diangkat kembali dari kekelaman, dari lembah hina itu kepada kemuliaan, sekali lagi, seharusnya dan sepatutnya saya bersyukur terus menerus dalam hidup. Maka tidak ada alasan untuk tidak setia. Tidak ada alasan untuk tidak taat. Walaupun secara fisik, secara tubuh, secara manusia itu sangat luar biasa tantangan dan rintangan itu. Tapi tetap kita harus belajar untuk melakukan kebaikan dan kebenaran yang Tuhan inginkan. Nah saudara yang saya kasih, dalam Alkitab ada satu kisah yang sangat menarik untuk kita renungkan. Yesaya pasal yang ke-36. Yesaya pasal 36. Ayat yang ke-16 dikatakan sebagai berikut. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur. Siapa nama Raja Asyur? Sanherib. Ya, di ayat 1. Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Apakah pernah para Allah hanya kecil bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Kalimat ini sederhananya, adakah yang bisa luput atau lepas dari tangan Asyur? Kalimat ini muatannya cuma satu, keangkuhan, kesombongan, kecongkak. Dalam 1 Petrus 5 tadi kita membaca, Allah membenci orang yang congkak. Allah mengasihani orang yang rendah hati. Kecongkakan Asyur, Raja Asyur makin luar biasa dikatakan. Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Secara nyata mereka raja-raja ini Hamat, Arpad dan seterusnya tadi memang dalam kekuasaan Raja Asyur. Bahkan Yerusalem saat itu dalam kekuasaannya. Maka dikatakan ayat yang ke-20. Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Sederhananya, gak ono sing iso ucul saka tanganku. Itu bahasa bebas. Ini benar-benar penghujatan kepada Allah. Penganiayaan yang sangat luar biasa dan betul-betul adalah seorang yang ganas. Sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku.
Sekarang kalau ada yang maido saudara, ngejek saudara, ngenyek saudara karena situasi apapun. Jangan pernah saudara ingin membalas. Jangan pernah terbit dalam benak pikiran kita berkata begini. Deloken ya, titi wancine. Tak buktike. Itu kesombongan yang luar biasa. Ya. Lihat, kalau kamu bisa berbuat seperti itu, aku 10 kali lipat lebih daripada itu. Itu sombongnya luar biasa. Podo mbek asyur. Jangan pernah terbit dan terucap kata itu, bahkan jangan pernah ada dalam hati kita torehan-torehan seperti itu. Karena itu sesuatu yang tidak dikenan oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih, apa yang terjadi dengan keberadaan Raja Asyur yang sombong seperti itu? Pasal 37 ayat 36 dikatakan begini. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya lah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Di dalam perkemahan Asyur. Siapa yang bunuh? Malaikat. Dengan cara apa? Mereka saling bunuh. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh, Allahnya, maka Adramelech dan Sareser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esar Hadom anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ngeri loh saudara. Tentaranya, pasukannya yang hebat, yang menguasai negeri-negeri orang itu tadi, semuanya mati. Dan yang lebih menarik lagi, si Raja Asyur sendiri matinya di kuil, di mana ia menyembah Allahnya. Tragis gak? Dan yang bunuh adalah orang-orang dekatnya. Bahasa sederhananya dipermalukan. Maka dari itu saudara yang saya kasih, mari. Jangan ada alasan untuk meninggikan diri atau sombong atau congkak. Enggak ada alasan. Siapakah kita sesungguhnya di hadapan Allah? Kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa bernafas sampai hari ini, itu adalah kasih karunia yang besar. Kalau kita diberi kesempatan masih bisa mengelola pekerjaan sampai hari ini walaupun pas-pasan, itu semua kasih karunia Tuhan. Jangan kita mengeluh, jangan kita putus asa, tapi mari kita pandang akan wajah Tuhan. Di sana letak kekuatan saudara dan saya. Terlebih ketika kita sadar siapa kita. Kalau Paulus berkata, akulah yang paling berdosa. Saya tidak mengatakan saudara dan saya ini orang yang paling berdosa seperti Paulus, tidak. Tetapi saya percaya di antara kita masih banyak dosa. Dalam hidup kita masih banyak yang salah. Karena memang daya tarik dunia ini begitu sangat menjanjikan. Maka hal yang wajar, tetapi kalau saya katakan hal yang wajar bukan berarti teruslah berbuat dosa, bukan. Ketika saudara sadar ada sesuatu yang salah, cepat minta ampun dan minta kekuatan kembali daripada Allah supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan. Tipsnya paling gampang dalam konteksnya sebagai pelayan. Kalau mau saudara tidak jatuh dalam dosa, ambillah pelayanan dengan benar. Layani seorang kan yang lain. Saudara kan ngomong kepada seorang, sabar ya Pak, Bu. Saudara kalau nggak sabar dan tidak menguasai diri akan dicela. Iya. Maka Paulus berkata, tapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, dengan demikian aku menjadi contoh. Sekali lagi, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Kesabaran Paulus, ketabahan Paulus, ketekunan Paulus, kesetiaan Paulus, kerendahan hatinya Paulus,
bisa menjadi contoh buat kita. Itu sebabnya saudara yang saya kasih, melalui firman Tuhan ini, mari kita naikkan ucapan syukur secara tulus, jujur. Sebab kasih karunia yang Allah berikan ini sungguh sesuatu yang berharga dan mahal. Jika bukan Tuhan, tidak mungkin kita bisa bertahan. Terlebih menghadapi proses-proses ke depan. Tadi 4 hal yang kita lakukan, kunjungan-kunjungan kerja kita. Bamak LKK Indonesia, di mana saya salah satu pengurusnya karena saya sekretaris umumnya. Maka itu bagian daripada bagaimana mempersiapkan hidup yang berkenan di hadapan Allah. Mensinergikan, membangun satu titik temu. Justru membangunnya dengan orang di luar Kristen. BNPT, lembaga nasional setingkat dengan kementerian, tapi pengurusnya mayoritas adalah Muslim. Tapi terbangun komunikasi yang intens, yang baik karena adalah saling percaya. Pondok pesantren sudah jelas adalah kalau bicara agama, perbedaan agama yang sangat jelas. Tetapi kita bisa membangun persaudaraan sejati karena secara kemanusiaan kita sama di hadapan Allah. Karena Allah tidak punya agama. Saya ngomong gini nanti salah. Enggak salah. Coba saudara mau mengatakan Allah agamanya apa? Agama ini buatan manusia semua, setuju? Halo? Bingung ya? Tapi nek ngomong Allah tidak beragama sudah tambah bingung nanti ya. Kristen ada itu setelah Yesus lahir, sebelum Yesus tidak ada Kristen, setuju? Nah, saya tidak nyinggung agama apapun, tapi artinya saudara, kenapa sih kita kok mau di kotak-kotak dengan paradigma yang sempit? Mari kita lihat kemuliaan Allah yang besar. Mari kita lihat keagungan Allah yang menciptakan manusia berupa-rupa bentuk dan cara dengan kondisi yang sangat berbeda-beda. Tapi Allah sedang membangun sebuah keharmonian yang indah. Maka kita bisa bersilaturahmi. Walaupun ke pondok pesantren tanggal 4 Februari kita ditunggu lagi untuk membuat satu kegiatan lintas agama lebih akbar lagi dalam skala nasional. Membangun persaudaraan sejati dengan penuh kerukunan. Indah sekali. Oleh sebab itu saudara, mari kita jangan jadi anak-anak Tuhan yang sempit berpikir. Kita buka pikiran kita, wawasan kita, wacana-wacana yang indah itu kita bangun. Karena Allah membangun saudara dan saya untuk sempurna seperti dirinya. Loh, saya mau sampaikan begini sederhananya. Allah Maha tahu, bukan? Halo? Allah Maha tahu, bukan? Kalau Allah yang Maha tahu ada di dalam diri saudara, saudara jadi Maha tahu enggak tuh? Harusnya iya. Harusnya iya. Tapi kalau kita enggak punya pengetahuan, nah itulah persoalannya. Karena yang kita pikirin tahu tempe, ya sudah. Persoalannya tahu tempe saja, padahal ada dendeng. Halo? Mari kita sadar diri. Kita rendah hati. Kita mau mengakui seorang yang lain lebih baik daripada diri kita. Disitulah kasih karunia Allah semakin nyata. Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus meluaskan dan menerjemahkan firman-Mu dalam loh hati setiap kami. Sehingga kami makin mengerti akan menjadi apa yang menjadi pikiran-pikiran Tuhan. Bahkan kami lebih waspada Tuhan. Untuk kami tidak sombong, tidak tinggi hati. Karena Bapak kami mengucap syukur kebaikan kemurahan yang Tuhan nyatakan. Biarlah semua bagi kemuliaan Bapak. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur karenanya setiap pergumulan umat-Mu. Kembali hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau berikan hikmat sehingga setiap kami mampu melewati semua proses yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita siapkan semuanya. Saya undang para pelayan.